Pernah nggak sih Anda membayangkan tempat yang paling aman di dunia, rumah, justru jadi tempat terakhir bagi anak atau keluarga karena dibunuh oleh orang terdekatnya sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah karena stres, tekanan hidup, atau gangguan mental yang tak tertangani? Hari ini kita akan ngobrol bareng psikolog untuk membahas tragedi yang sering luput kita pahami, filisida dan familisida. Tenang, kita nggak akan menghakimi, tapi kita akan belajar supaya tragedi seperti ini bisa dicegah sejak dini. Kita akan membahasnya hanya di program Love Your Child. Pemirsa, seorang pemuda di Tanjung Jabung Barat, Jambi membunuh kedua orang tua kandungnya. Sejumlah keluarga korban dan warga histeris saat menyaksikan rekonstruksi kasus. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun di Ciputat Timur, Tangerang Selatan tewas diduga dianiaya oleh ayahnya. Indonesia tengah dilanda krisis keluarga yang memilukan. Sepanjang tahun 2024, KPAI mencatat lebih dari 60 kasus filisida, orang tua yang membunuh anak kandungnya sendiri. Rata-rata terjadi 5-6 kasus setiap bulan. Salah satunya kasus di Tambun Selatan, Bekasi. Seorang balita berusia 3 tahun 9 bulan tewas setelah dianiaya kedua orang tuanya yang berstatus pengemis. Kemungkinan dipicu ketegangan akibat anak muntah di minimarket. Di sisi lain, muncul juga kasus anak bunuh orang tua. Seorang remaja 14 tahun di Jakarta Selatan membunuh ayah dan neneknya setelah mengaku mendengar bisikan untuk membawa mereka ke surga. Ia kemudian divonis pembinaan selama 2 tahun di rehabilitasi sosial dan menjalani terapi kejiwaan. Di Semarang, seorang pria dewasa menewaskan ibu kandungnya dalam kejadian yang masih dalam penyelidikan polisi. Fenomena ini bukan sekedar laporan kriminal. Ini adalah alarm sosial. Di satu sisi, filisida dan familisida. Di sisi lain, anak yang kehilangan kendali emosi dan akhirnya menjadi pelaku. Gangguan mental, tekanan ekonomi, luka batin, semua berkumpul di lorong gelap relasi yang retak. Hari ini, kita tidak ingin menyalahkan. Kita ingin memahami dan mencari akar penyebab. Karena hanya dengan memahami, kita bisa membuka jalur pencegahan, komunikasi keluarga, dukungan psikologis, dan sinergi komunitas yang kuat. Halo Ayah dan Bunda, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda dan anak-anak Anda? Senang sekali saya Nova Nainggolan kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Topik kita pada episode kali ini adalah tragedi filisida dan familisida di tengah keluarga. Dan untuk membahas topik ini, sudah hadir di studio Love Your Child, narasumber kita seorang psikolog dan praktisi pendidikan, Ibu Helena Valentina, MPSI Psikolog. Halo Ibu Helena, apa kabar? Halo, senang sekali ketemu kembali ya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio Hope Cuman Channel. kenapa topiknya agak serem-serem gitu ya. Betul, tadi di pembukaan mendengar kata pembunuhan nih oleh keluarga sendiri. Iya. Saya pakai baju warna hitam ya, berduka cita ini. Sama, turut berduka cita untuk orang-orang yang mungkin harus mengalami tragedi yang mengerikan ini ya Bu. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan filisida dan familisida ini? Kedengarannya cukup horor. Iya, kalau sida itu pembunuhan kan. Oke. Jadi kalau fil itu anak gitu ya, tapi kalau family keluarga. Jadi sebenarnya banyak tuh. Ada matrisida, ada macam-macam. Oh, yang saya tahu familiar cuma satu, genosida yang saya pernah dengar. Itu yang Itu paling generasi. sering. Yes. Ya, apa namanya yang kita bahas sekarang nih, gimana kalau pembunuhan itu terjadi di rumah, sedih banget ya. Betul. Padahal kan rumah tadi seperti disampaikan Nova adalah tempat yang paling aman, Seharusnya. tempat berlindung gitu ya. Kasih sayang tercurah di situ. Tapi kok bisa terjadi seperti itu ya. Nah, ini kadang-kadang kita ngomong kayak begini, kita pikir bahwa kita nggak akan pernah mungkin menjadi pelaku. Bisa aja loh. Iya, betul. Bisa aja. Tergantung. Nah, ini dia tergantung. Tergantung dari
banyak hal ya, banyak faktor ketika kita membiarkan masalah, kekecewaan, terus apa ya, masalah ekonomi atau masalah relasi dengan pasangan dibiarkan bertumpuk-tumpuk bisa terjadi. Masih ingat kan tuh kisah yang di mana tuh, kisah yang di Bali, di mana ya, yang Iya, felisida itu iya. ya, di mana orang tua angkat atau mungkin paman atau tante bisa setega itu loh membunuh, dan juga mungkin penjaganya ya Betul. kan, susternya yang kita percaya untuk bisa membuat anak ini aman dan nyaman, ternyata malah jadi monster untuk anak kita gitu ya. Tapi juga di familisida, suami bunuh istri dan anak-anaknya, atau istri bunuh anak-anaknya, semua dikasih minum racun gitu. Nah, itu emang eskalasinya makin meningkat sih di mana-mana ya, termasuk di negara maju gitu, termasuk seperti Amerika gitu ya. Jadi memang felisida ini adalah pembunuhan anak dengan tindakan yang disengaja. Jadi kalau kita membunuh bukan karena misalnya ya nggak sengaja kita bawa Ketindihan motor, gitu anaknya. iya, ada kan gitu ya, Iya. menyusui terus ketimpa gitu, itu nggak sengaja kan? Iya. Itu bukan felisida namanya. Tapi kalau dengan sengaja, ini adalah kategori felisida atau pembunuhan pada anak sendiri. Iya, nih Bu Helena, apa sih yang biasanya terjadi di kepala seseorang ini sebelum mereka melakukan hal kejam itu kepada anak sendiri gitu? Iya sih, kalau dari penelitian, jadi kalau ayah yang melakukan felisida itu biasanya memiliki alasan historis untuk membunuh, yaitu mungkin dia marah sama anaknya karena dianggap tidak menghormati dia gitu ya, atau mengganggu rasa harga diri dia karena anak itu membangkang, menolak, atau apa sih yang diperintahin apa, yang lakukan apa, dan terus berulang-ulang. Itu ayah yang kurang percaya diri, ayah yang kurang kuat mentalnya sebagai ayah, itu bisa menganggap bahwa ini musuh ini anaknya, gitu kan. Kemudian para peneliti juga menyampaikan kalau seorang ibu yang membunuh anak atau felisida ini biasanya tuh alasannya adalah karena ketidakmampuan merawat, lelah banget kali dia, ya kan, mungkin burn out gitu ya, udah ngurusin bapaknya, ngurusin anaknya, belum lagi dia harus kerja di tempat lain, waduh, belum lagi kalau misalnya anaknya ngelawan gitu, atau mungkin nangis yang gak habis-habis, dia tiba-tiba dia hilang kendali, jadi membunuh. Atau juga mungkin dia masalah dengan suaminya, apalagi anaknya mirip banget bapaknya. Dia sebenarnya benci sama suami tapi nggak berani gitu. Nah, anak yang kena bisa jadi seperti itu. Atau perbedaan masalah gender, ini sangat sangat jarang sih ya, masalah gender karena saya perempuan kamu laki-laki, itu jarang sih. Tapi yang paling sering itu biasanya karena ketidakmampuan merawat, burnout yang luar biasa. Mungkin dia mengalami kelelahan mental yang luar biasa, sehingga ketika dia dihadapkan kepada situasi yang menambah lelah dia kehilangan kendali. Nah, bisa seperti itu yang paling banyak terjadi sih. Jadi kalau boleh dibilang tuh kehilangan kendali, tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang toksik. Artinya lingkungan sosialnya memang ya menganggap normal ya, pukul-memukul gitu. Dan juga ada masalah psikologis. Nah, masalah psikologis tuh ya gangguan mental. Memang ada gangguan sama si ibu atau si bapaknya. Iya, oke. Tadi kan Ibu Helena juga sudah mengatakan mungkin ada gangguan mental, tekanan. Apakah rasa stres atau perasaan tertekan ini menjadi alasan yang cukup gitu Bu Helena untuk orang tua ini melakukan tindakan kejam tersebut gitu? Iya sih, jadi gimana ya, kalau ini masalah udah perut ya, katanya orang lapar tuh kan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Ini gimana mau sehat tubuhnya, orang gak ada makanan, ya nggak sih? Banyak faktor sih yang membuat mereka jadi kehilangan kendali ya. Jadi mulai dari tekanan ekonomi, terus mungkin juga mereka juga punya masalah sebenarnya secara sosial dengan lingkungannya barangkali, atau mungkin masalah dengan di antara mereka, antara suami dan istri, terus udah penuh tekanan, terus masalah bertubi-tubi, akhirnya mereka marah tapi nggak tahu sama siapa,
Nah, ketika ada pemicunya nih, wah, weh, atau anak kecil yang mungkin malah namanya anak kecil ya, kalau anak masih umur setahun, 2 tahun kan suka ngeberantakin, apa jatohin apa gitu. Jadi dialah akhirnya jadi sasaran kemarahannya. Marahnya sebenarnya nggak sama anaknya, bisa jadi seperti itu. Yang umumnya terjadi seperti itu. Sebenarnya nggak marah sama anaknya dan biasanya tuh mereka umumnya kecuali gangguan mental, umumnya mereka menyesal gitu. Setelah terjadi. Karena itu benar-benar di luar kendali mereka. Oke. Apakah itu mengindikasikan bahwa mereka itu sakit jiwa ya, Bu Helena? Iya, jadi sakit jiwa ini apa dulu nih? Jadi kan itu ada level-levelnya ya. Kalau udah sampai pada tingkat misalnya dia schizophrenia, itu yang memang ada waham-waham yang sepertinya ada nyuruh saya untuk membunuh gitu kan. Itu kan memang wilayahnya adalah memang itu susah untuk diantisipasi ya. Memang harusnya orang seperti ini harus disembuhkan dulu baru menikah gitu ya. Tapi kalau pada umumnya orang-orang yang itu bukan orang yang gangguan mental kok, bukan orang yang kena kalau dibilang sakit jiwa, enggak kok. Sebenarnya mereka adalah umumnya ya, saya bilang umumnya itu adalah orang-orang yang mengalami masalah tadi seperti tekanan ekonomi, terus lingkungan sosial yang toksik. Nah, itu dia yang paling utama itu sih sebenarnya. Baik, Bu Helena. Masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang tentunya buat kita penasaran. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi di rumah? Tapi Bu Helena, kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas tragedi filisida dan familisida di tengah keluarga. Nah, Bu Helena, tadi kan kita udah ngelihat bahwa mungkin lingkungan yang toksik itu juga berpengaruh terhadap sangat sih hal ini. Nah, sangat. Lingkungan toksik itu yang seperti apa sih, Bu? Lingkungan toksik itu ya lingkungan yang toksik itu beracun ya, artinya memberi pengaruh yang buruk ya kan. Jadi seringkali kita mendengar seperti ini kan, memang anak itu harus dipukul, harus dikasih rotan gitu. Terus langsung ntar buka-buka deh, mengutip dari tulisan di kitab suci gitu. Ini di ujung tongkat ada emas, yang mana itu ya kan? Maksudnya apa kan? Gadammu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya tongkat itu adalah untuk mengkoreksi, untuk meluruskan jalan anak itu kan. Misalnya seperti kita lah misalnya gembala. Coba kalau kita mau menggiring kambing atau itik atau bebek, apa pernah kita pukul sampai gitu. Misalnya nih bebeknya bandel banget nih mau kesana terus nih, kita hajar sampai kesakitan begitu kan enggak kan. Ayo masuk sus gitu kan. Ayo lurus balik sini kiri gitu kan. Jangan ke sana itu nanti masuk kali gitu. Itu aja kita sama binatang bisa sayang gitu loh. Masa sama anak sendiri dihajar sampai kayak begitu. Jadi sebetulnya sering sekali pemahaman-pemahaman yang seperti ini jadi toksik deh. Jadi memberi pengaruh yang buruk. Jadi kalau pasangan suami istri, apalagi ini perkawinan anak yang di bawah umur, which is dia juga pengalamannya sebagai orang tua belum pernah ada, belum punya kesempatan belajar, belum sempat menimba ilmu, baca-baca buku kayak gitu ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka meniru apa yang dia lihat kan. Jadi kalau dia lihat bahwa wajar kok mukulin anak, wajar, nggak apa-apa pakai kayu, pakai tampar, ditendang, itu nggak apa-apa kok. Itu mendidik. Tetangga-tetangga juga begitu, orang tua saya juga begitu kan, toksik tuh lingkungannya. Betul. Jadi akhirnya dia ketika dia marah, kecewa sama anaknya yang mungkin memecahkan gelas misalnya ya kan. Jadi akhirnya kemarahannya itu dilampiaskan dengan pikiran bahwa ini adalah untuk pendidikan barangkali, dan menganggap itu adalah sesuatu yang wajar karena normal kok, memang begitu, anak kalau nakal harus dipukul gitu. Sehingga bayangkan kita mukul dalam kondisi kita sayang sama dia, kita misalnya pukul, kamu harus saya pukulin nak, pasti dengan berat hati mukulnya ya kan. Betul. Tapi kalau dengan kemarahan kan akhirnya jadi seperti kesurupan ya kan. Akhirnya anak itu yang lemah tubuhnya, masih kecil, ya tentu saja akan tidak bisa melawan, dan kematian lah yang didapatkan seperti itu. Nah, apakah kalau misalnya kita melihat orang tua yang bertindak seperti tadi ya Bu Helena, yang terbiasa
karena katanya itu cara mendidik anak. Apakah itu bisa menjadi tanda-tanda kemungkinan nih orang tua seperti ini bisa melakukan hal itu? Jadi kita sebagai tetangga harus berawas-awas. Apakah itu bisa menjadi tanda, Bu Helena? Atau tidak selalu demikian? Tidak selalu demikian sih. Jadi memang kalau boleh saya kutip ya hasil penelitian bahwa sebetulnya motif dari filisida, pembunuhan pada anak oleh orang tua, itu ada yang karena accidental, tadi seperti yang saya bilang tadi. Jadi karena marah, maksudnya untuk memberikan pelajaran atau mungkin marah yang dianggap sebagai satu hal yang normal untuk memukuli anak gitu kan, akhirnya di luar kendali sehingga akhirnya anaknya meninggal. Tapi ada juga yang karena memang dia membunuh karena dia nggak suka anak ini gitu, dia nggak mau punya anak sebenarnya gitu misalnya, atau dia merasa anaknya beban banget ya, badel banget sih nih gitu kan. Terus ada juga karena pembalasan dendam pada pasangannya gitu. Ada juga karena dia membunuh karena untuk kebaikan, ya aneh ya. Membunuh karena ya udah deh daripada kamu hidup, mama nggak bisa kasih kamu makanan yang bagus, baju yang bagus, makanan yang sehat, ya sudah mending kamu meninggal aja lah ya, entah kan langsung ke surga, tuh kan salah lagi mengutip kitab suci ya, salah lagi ngutip kitab suci, padahal kan semua kan tidur dulu kan, nanti ada harinya dibangkitkan kan gitu ya. Nah ini jadi menganggap bahwa kalau dia meninggal langsung ke surga, nah ini ngaco juga nih. Kemudian ada lagi ya, nah ini dia psikotik, artinya psikotik tuh memang karena gangguan kejiwaan ya. Jadi kalau dibilang tanda-tandanya seperti apa? Biasanya mereka ini kalau bukan karena psikotik ya, bukan karena gangguan jiwa, karena punya punya penyakit gitu ya. Biasanya mereka melakukan perubahan sih, menunjukkan perubahan. Jadi misalnya tadinya dia ceria nih si ibu ini bisa ngobrol, sekarang kok jadi diem, suka dalam, mengurung diri, mungkin depresi ya, karena ada satu masalah barangkali. Atau biasanya juga dari penelitian, orang ini sebenarnya udah cari bantuan juga. Mereka udah minta tolong ke mana gitu, kenapa ya saya kok punya punya masalah dengan diri saya nih, gimana ya saya kok pengen ngamuk aja misalnya gitu atau gimana. Nah cuman kadang-kadang tenaga kesehatan itu nggak peka, disangkanya oh biasa kayak gini. Padahal mungkin itu tanda-tanda bahwa dia sebenarnya udah ada dalam posisi yang susah untuk mengontrol nih, mengontrol tekanan yang sedang dihadapi, stres yang sedang dihadapi, atau dorongan untuk menyakiti orang lain gitu. Di beberapa kasus nih Bu Helena ditemukan bahwa ada juga ketika dia habis melakukan itu dengan sengaja atau tidak sengaja, lalu dia juga mengakhiri dirinya, hidupnya sendiri nih Bu Helena. Apakah ini karena dia menyesal atau karena diputus asa atau karena memang niatnya begitu atau gimana? Tadi ya, kalau misalnya dia alasannya, maksudnya penyebabnya adalah karena fatal maltreatment, artinya dia benar-benar accidental, nyesel lah dia. Coba tanya deh orang tua yang habis mukulin anak, pasti nyesel. Aduh tadi kenapa ya saya mukulin dia, makanya ya, jadi orang tua ini kalau belum siap mental begini, jadi yang udah dewasa aja bisa nggak kontrol, apalagi kalau masih anak kecil, masih 13 tahun, 15 tahun, bayangkan lah itu. Bayangkan seperti dia sendiri adalah korban dari orang tuanya yang suka membuat hukuman yang di luar batas. Mungkin nggak dia teruskan lagi, mungkin kan? Nah, tambah lagi dengan mungkin tekanan yang lebih besar lagi, misalnya suami ternyata selingkuh, udah nggak kerja, makanan nggak ada, akhirnya dia lepas kendali. Nah, kalau seperti itu setelah terjadi pasti menyesal. Dan biasanya juga terjadi akhirnya mereka mau bunuh diri. Tapi banyak juga yang nggak berhasil ya. Sehingga penyiksaannya lebih panjang tuh. Ya kan, lebih panjang dia malahan jadi terbayang-bayang terus tentang kesalahannya kalau dia nggak dibantu untuk memulihkan diri. Wah, ini penting sekali. Kita sudah membahas mengenai filisida, bagaimana dampaknya, dan Bu Helena setelah yang berikut ini mungkin bisa memberikan untuk kesimpulan dan tips bagi ayah bunda di rumah untuk menghindari agar ini tidak terjadi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Masih bersama kami di Love Your Child dan kita sedang membahas tentang tragedi filisida dan familisida di dalam keluarga. Nah, Bu Helena, apakah ini kan tadi terjadi di lingkungan keluarga? Apakah lingkungan sekitar seperti tetangga, guru, teman,
itu bisa berperan untuk mencegah hal ini terjadi? Bukan bisa lagi, harus berperan. Karena memang seperti di Australia, ini seringkali tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka kan terpencil tuh, rumahnya jauh kan, antara rumah satu dengan rumah lain suka berjauhan gitu. Sehingga ketika terjadi felisida, banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi nggak bisa kedeteksi juga orang ini sebenarnya ada potensi untuk melakukan felisida nggak ya, nggak ketahuan karena jauh-jauhan dan mungkin komunitasnya kurang guyup gitu ya. Nah kalau di Indonesia harusnya sih masyarakat, tetangga dan juga guru-guru gitu ya, yang ada di lingkungan anak-anak dan juga keluarga harusnya peka gitu. Kalau kita misalnya melihat ada pasangan suami istri, entah ayahnya, entah ibunya, mungkin kita lihat kok ya tertekan ya, kayak lagi ada masalah. Kita coba pastikan anak itu selalu terlihat. Jadi kalau misalnya, nih anak kemarin biasanya suka main keluar, kok sekarang nggak ada ya? Ya bukanlah satu hal yang dosa loh kalau kita bertanya, Bu, di mana sih ini? Gitu. Jadi jangan dianggap bukan urusan saya, itu urusan kita Bapak Ibu, ya kan? Karena it takes a village to raise a child kan, dibutuhkan satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Jadi mari kita hidupkanlah budaya seperti budaya Indonesia sejak zaman dahulu kala ya, guyup, saling mempeduli gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang kita lihat keanehan, loh kok itu ada teriak-teriak anak, jangan dibiarkan lah gitu. Perlu juga untuk bertanya ada apa gitu kan. Terus kalau misalnya ada orang yang mungkin kita lihat kok sepertinya mukanya suram semua, perlulah kita mungkin menyapa gitu kan, sekedar untuk memberikan bantuan barangkali, sehingga mereka bisa ada channel untuk bisa melepaskan ketegangan mereka gitu, betul. tekanan yang mereka hadapi. Seperti itu sih. Jadi masyarakat, keluarga itu sangat penting. Jangan membiarkan lost contact itu terjadi gitu. Usahakan selalu lah berkomunikasi dengan keluarga-keluarga kita. Baik. Bu Helena, mungkin untuk orang tua yang mungkin sedang sangat lelah atau mungkin ngerasa mentok gitu ya, apakah ada pesan dari Bu Helena selaku psikolog agar tetap waras, dan juga mungkin boleh langsung kepada tips dan kesimpulan? Iya, jadi kita bisa ukur diri kita sedang burn out atau enggak nih. Jadi coba cek, apakah kita suka merasa kosong, terus bingung, sulit konsentrasi, itu namanya kita sebut brain fog ya. Nah itu tanda-tanda bahwa kita sudah mulai kelelahan banget tuh. Yang kedua mudah marah, ya memang suka marah juga sih. Tapi kalau sampai ini kok kesenggol dikit aja udah kayak bensin langsung marah gitu ya. Sering lupa, terus kok merasa terasing, terisolasi, kok sepertinya malas ketemu orang gitu kan. Atau gangguan tidur. Nah ini mungkin 2 atau 3 dari yang saya sebutkan tadi terjadi sama kita. Sadarilah kemungkinan kita mengalami kelelahan yang sangat. Jadi kalau udah seperti itu ya kita nggak boleh merasa terlalu pede, tetap jalankan seperti halnya kegiatan biasa gitu. Kita perlu minta bantuan. Kan kita di sekeliling ada orang ya. Minta bantuan, terus terang sama teman bahwa saya kelelahan loh gitu kan. Mungkin perlu istirahat. Atau kalau kita punya anak, ya kita bisa minta bantuan untuk bisa membantu menjaga anak kita gitu, entah pada orang tua, pada saudara, atau pada tetangga barangkali. Tolong dong, aku butuh banget loh hari ini, aku lelah banget misalnya gitu. Boleh nggak jagain anakku sebentar aja gitu kan, misalnya sama orang kita percaya. Minta bantuan, karena minta bantuan itu bentuk dari kerendahan hati kita ya, bahwa kita bukan orang yang sempurna ya. Terus yang kedua adalah mempraktekkan self care. Jadi ya tadi kalau kita memang udah sangat-sangat lelah, biasanya kalau dulu saya nih sama suami saya tuh, saya biasanya akan minta gantian, Papi boleh nggak jaga dulu Pak, aku keluar dulu ya, hirup udara segar. Ya aku keliling-keliling naik sepeda gitu kan, udah segar balik lagi ngurus si Golda lagi yang masih bayi dulu gitu. Dan kita juga perlu mengatur ekspektasi kita nih, jangan terlalu berlebihan. Oh saya harus ini, anak saya harus bisa ini, jangan. Jadi ya ukurlah dengan kemampuan yang ada. Jadi biasakan terbuka dengan pasangan, sampaikan perasaan yang kita alami, terus jaga juga kesehatan kita dengan makan makanan yang sayur, buah yang bergizi dan juga membantu pencernaan kita ya, dan olahraga, dan bila perlu minta bantuan profesional. Kalau itu semua sudah dilakukan, masih juga kita merasa sangat kelelahan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi itu akan membuat kita lebih tenang dan nyaman serta sehat dalam merawat anak-anak kita.
Baik, wah terima kasih. Super sekali Bu Helena. Amin. Kiranya ini juga dapat menjadi tips yang sangat berguna untuk ayah dan bunda, dan semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama dapat dipraktikkan secara positif dalam pengasuhan anak-anak kita di rumah. Terima kasih banyak pemirsa telah setia mengikuti program Love Your Child hari ini. Tetap semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode selanjutnya.